siang murid-murid. Siang. Apa kabarnya siang hari ini? Sudah makan? Belum. Sayang sekali, saya sudah lapar. Rabu berkah. Baca nomor Pak. Bapak Tuhan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan belajar tentang dasar jaringan nirkabel. Jadi pada kali ini kita akan memahami konsep jaringan nirkabel. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kelebihan dan juga kekurangan dari teknologi jaringan nirkabel. Kemudian yang ketiga, kita akan menganalisis permasalahan umum dalam implementasi jaringan nirkabel. Baik, sebelum itu lebih baik kita mulai. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, lebih baik kita berdoa. Untuk berdoa bisa ada yang mimpin? Monggo. Baik, Mas Yusuf. Saya absen terlebih dahulu aja ya. Di sini jumlahnya berapa? 10. Oke, saya absen. Zaki Ardiansyah. Oke, Suparif dan Emi, kemudian Nabila, kemudian Nadia, Anastasia, kemudian Tania, kemudian Dina. Baik, langsung saja. Bagaimana cara data dikirimkan melalui udara tanpa menggunakan kabel? Menurut teman-teman bagaimana? Bagaimana menurut teman-teman? Belum saya tahu. Monggo. Yang keras mas. Gelombang. Benar teman-teman. Jadi kita itu mengirimkan data menggunakan lewat udara itu tanpa menggunakan kabel. Jadi kita mengirimkan dari satu saluran komunikasi ke saluran yang lainnya itu melalui sebuah gelombang, yaitu gelombang elektromagnetik. Yaitu ini adalah yang disebut dengan jaringan nirkabel. Jadi jaringan ini tidak terlihat. Kemudian apa itu jaringan nirkabel? Teknologi yang perangkat untuk bertukar data tanpa media kabel, seperti yang disebut oleh Mas Yusuf tadi, bertukar tanpa adanya media, jadi tidak menggunakan media fisik dari kabel. Kemudian data dipertukarkan melalui gelombang cahaya, sudah disebutkan tadi, atau gelombang radio. Contohnya itu adalah Bluetooth atau WiFi yang sering teman-teman gunakan pada saat menggunakan jaringan umum atau tethering atau semacamnya. Kemudian prinsip dasar mirip dengan jaringan berkartu. Jadi prinsip dari jaringan nirkabel ini jaringan berkartu, jadi dia jaringan dengan seperti konsepnya itu dia berbentuk kartu gini. Ini begitu. Kemudian untuk keunggulan jaringan nirkabel sendiri, yang pertama tingkat mobilitas tinggi, akses informasi di mana saja dalam gawai. Jadi teman-teman yang biasanya suka nongkrong-nongkrong di entah hip hop, mungkin teman-teman relate. Kita bisa akses jaringan nirkabel ini di mana saja, kan disebutkan kita itu jaringan tadi tidak terlihat. Jadi kita mengakses sebuah
jaringan atau wifi tersebut di mana saja, yaitu di warkop, di kafe atau di tempat-tempat yang memiliki jaringan nirkabel itu tadi. Kemudian yang kedua, proses instalasi mudah dan juga cepat. Jadi di kabel atau dinding. Jadi jaringan nirkabel ini bisa dipasang mudah dan juga cepat. Jadi dia biasanya menggunakan seperti mungkin modem seperti yang ada di gambar. Dia menggunakan modem, bisa dipasang di sudut ruangan atau mungkin bisa ditaruh di atas langit dinding. Kemudian selanjutnya, jaringan nirkabel ini lebih fleksibel. Fleksibel ini bagaimana? Jadi jaringan nirkabel dapat dipasang di tempat-tempat yang mungkin terpencil atau bahasanya itu sulit dijangkau, seperti mungkin daerah pegunungan, daerah pelosok-pelosok desa. Jadi mungkin teman-teman yang berada di daerah-daerah terpencil jangan berkecil hati, teman-teman bisa kok memakai dan mengakses jaringan bahkan sampai ke pelosok dunia. Kemudian yang terakhir, jaringan nirkabel meningkatkan produktivitas. Jadi dengan artinya tadi dia tidak berbentuk atau fisik gimana, dan dia ini memudahkan seseorang dalam beraktivitas. Jadi misal memasang karung, mungkin untuk contohnya lab ya. Lab ini biasanya kalau masang butuh memasang jaringan di lab itu kan perlu kabel. Nah, kalau jaringan nirkabel ini tidak perlu kabel-kabel yang banyak itu, jadi cukup dengan tadi modem cukup. Baik, untuk kelemahan dari jaringan nirkabel sendiri, untuk keamanan, transmisi data ini dapat ditangkap oleh siapa saja. Jadi ini seperti sistem wifi, teman-teman bisa pakai dari jaringan tadi. Makanya wifi itu bisa diakses oleh siapa saja karena IP dari wifi itu, jaringan nirkabel ini publik, dapat ditangkap oleh siapa saja. Kemudian adanya kecepatan, pengaruhi lingkungan 11-54 Mbps. Jadi jaringan nirkabel ini kecepatannya tergantung dari daerah yang digunakan. Misal kalau mungkin daerah perkotaan itu cenderung lebih cepat untuk kecepatan upload dan downloadnya. Untuk daerah terpencil itu biasanya kecepatannya itu relatif lebih rendah karena tadi sulit, hanya mungkin banyak pepohonan atau gitu. Kemudian terakhir, biaya komponen relatif mahal dibandingkan jaringan kabel. Jaringan nirkabel ini jauh lebih, walaupun memang seperti, tapi ternyata mahal teman-teman dibandingkan jaringan kabel yang pasang oleh biasanya orang-orang lain itu biasanya banyak, tapi justru lebih mahal satu perangkat tadi, jaringan nirkabel tadi yang menyupport jaringan nirkabel. Baik, selesai. Di sini saya melakukan bentukan kelompok untuk melakukan penugasan dari NKPD. Jadi di sini teman-teman kelompoknya mau berapa anak? Jadi tiga. Tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Oh, 9. Oke, 9. Jadi 3 berarti nanti akan saya kerjakan. Nanti. Sebentar ya. Oke, sekarang oke, boleh di-scan untuk NKPD-nya, nanti akan saya jelaskan tentang apa saja yang akan dikerjakan. Mungkin di sini saja, bagian kelompok ada yang di sini satu. Mau 2. Jadi 2 aja ya. Sekarang mempermudah. Mau 2 aja. Jadi 2 aja. Jadi ya 4. Berarti 2 kelompok. Iya. Dipilih kan atau gimana? Dua sendiri aja lah. Oke, silakan untuk mengatur tempat masing-masing kelompok yang dimau. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang RKPD yang akan teman-teman kerjakan. Di sini beranggotakan tadi 4 anak dengan tujuan memahami konsep dasar jaringan kabel, mengidentifikasi kelebihan dan juga kelemahan, kemudian menganalisis permasalahan umum dalam implementasi jaringan kabel. Untuk petunjuk sendiri, kegiatan dilakukan secara berkelompok, membaca seksama studi kasus yang diberikan dalam lembar kerja, kemudian diskusikan bersama kelompok untuk mencari solusi dari permasalahan yang diberikan, kemudian menuliskan jawaban pada lembar yang disediakan, kemudian mempresentasikan hasil diskusi dari hasil lembar kerja ke depan kelas. Di sini ada studi kasus terkait optimalisasi jaringan nirkabel. SMK YPM 1 baru saja memasang jaringan nirkabel untuk mendukung kegiatan pembelajaran, namun setelah beberapa minggu digunakan muncul beberapa keluhan dari guru dan juga siswa, yaitu sinyal wifi lemah di beberapa ruang, terutama yang berada di ujung gedung. Kemudian koneksi sering terputus ketika banyak pengguna terhubung secara bersamaan. Kemudian kecepatan internet menurun drastis pada jam-jam sibuk. Kemudian beberapa perangkat device seperti laptop dan smartphone lama kesulitan terhubung. Sering terjadi interferensi dengan perangkat elektronik lain di lab komputer. Kemudian di sini saya akan meminta teman-teman untuk membantu rumusan masalah. Setelah membaca studi kasus, saya minta teman-teman untuk menuliskan rumusan masalah utama dalam 1 hingga 2 kalimat singkat saja. Kemudian membuat indikator masalah yang kalian identifikasi dari studi kasus. Cari dan cantumkan minimal 3 sumber, baik buku, artikel ataupun dari situs web yang mendukung pernyataan kalian. Kemudian kalian akan menganalisis masalah yang terjadi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait studi kasus yang diberikan. Ada identifikasi faktor, kemudian mengapa koneksi sering terputus, mengapa berdasarkan pengetahuan Anda berdasarkan kemungkinan penyebab interferensi, kemudian rekomendasi
masalah, menyelesaikan solusi. Baik, dari penjelasan yang saya berikan, apakah ada pertanyaan terkait lembar kerja? Baik, sudah jelas. Waktu pengerjaan 45 menit, saya mulai dari sekarang. Nice. Oh ya, mengingatkan untuk pengumpulan lembar kerja bisa dikumpulkan di link yang tercantum di lembar kerja. Baik, sambil mengerjakan mungkin saya akan putarkan lagu agar mungkin teman-teman tidak bosan. Pak, udah berapa menit, Pak? Kira 1 menit. Sudah selesai semua kan? Sudah. Oke. Mas saya lupa saya sosial. Saya speed gitu. Siap, tidak siap. Oke. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan berbagai kegiatan itu seperti optimalisasi jaringan internet di sekolah. Langsung ke rumusan masalahnya. Nah, mengapa Wifi siap Wifi lemah di ruang kelas dan saya terputus saat dengan pengguna. Terus yang kedua, apa penyebab utama kebakaran yang mulut dan terjadinya interferensi dengan perangkat lain. Terus berikutnya masalah untuk setiap masalah yang kita
diidentifikasi, kami akan memberikan 5 sumber yang mendukung perencanaan, yaitu Oke, kalau masalah yang pertama, di sini referensinya kami terkait wifi terkait wifi dari website Cisco. Kemudian untuk referensi yang kedua terkait understanding wireless interface dengan URL yang sudah dekat. Kemudian untuk indikator referensi yang ketiga terkait network performance itu seperti dengan link yang bergerak. Sebagai tim teknis jaringan, ini pertanyaan saya. Sebagai tim teknis jaringan, kalian diminta untuk menganalisis masalah yang terjadi dalam proses rekomendasi. Berdasarkan pertanyaan yang pertama, yaitu identifikasi faktor-faktor yang mungkin menyebabkan tidak berjalannya di beberapa area sekolah. Yang pertama, lokasi akses poin, seperti satu kata atau terlalu jauh dari area tertentu. Yang kedua, banyaknya hambatan fisik seperti dinding tebal, besi atau fitur bangunan yang menghalangi sinyal. Dan yang kita tidak mencukupi untuk menjangkau seluruh area sekolah. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa koneksi sering terputus ketika banyak kebutuhan terhubung secara bersamaan. Jelaskan kaitannya dengan konsep bandwidth dan kapasitas jaringan yang kabel. Ketika kita terlalu banyaknya perangkat terhubung pada suatu akses point, bandwidth yang tersedia harus dibagi di antara semua perangkat tersebut. Bandwidth adalah kapasitas maksimum dari jaringan untuk mentransfer data. Jika jumlah kebutuhan melebihi kapasitas AP atau router, maka koneksi menjadi lambat dan tidak stabil, bahkan dapat terputus secara otomatis akibat kelebihan depan. Pertanyaan yang kedua akan menjawab dengan baik. Terus selanjutnya itu berdasarkan pengetahuan Anda tentang frekuensi dan gelombang tersebut, jelaskan kemungkinan dan juga interaksi dengan aplikasi komputer dan cara mengatasinya. Interaksi bisa disebabkan oleh praktek elektronik seperti microwave, speaker dan kabel atau tahun putih dengan seperti bagi teknologi. Solusi untuk mengatasi interferensi ini antara lain mengalihkan jaringan wifi ke frekuensi 5 GHz yang lebih jarang digunakan, memindahkan IP dari dekat perangkat elektronik lain, menggunakan rekanan channel yang tidak berkembang tinggi. Kemudian selanjutnya yang keempat, dengan 3 rekomendasi teknis untuk meningkatkan kualitas jaringan kabel di sekolah tersebut. Yang pertama, menambah jumlah akses poin di area dengan sinyal lemah. Kedua, mengatur penggunaan kanal wifi secara otomatis atau manual untuk menghindari interferensi dan upgrade perangkat jaringan ke standar terbaru, misalnya Wi-Fi 5 atau lebih tinggi. Untuk pertanyaan yang kelima, jika sekolah memiliki anggaran terbatas, solusi prioritas apa yang sebaiknya dilakukan terlebih dahulu? Jelaskan alasan Anda. Prioritas pertama adalah memindahkan atau menambah akses point di area yang paling sering digunakan dan memiliki sinyal lemah. Hal ini dapat memberikan dampak langsung terhadap kesan dan jangkauan sinyal dengan biaya tanpa harus mengganti semua perangkat. Jika referensi tidak Untuk kelompok 1. Dan terakhir itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil KPP yang sudah dikerjakan. Terus ada masalah itu ada dua. Pertama itu ada mengapa sinyal di beberapa ruang kelas yang sangat banyak pengguna. Yang kedua, apa penyebab kecepatan internet menurun dan adanya interferensi dalam perangkat lain. Lalu indikator masalah itu ada masalah itu ada sinyal lagi lemah di beberapa ruang kelas. Sumber-sumbernya itu ada dari www.metal.di. Lalu yang kedua ada dari PRDW, ada dari HTTP Internet. Untuk pertanyaan pertama, identifikasi faktor-faktor yang memungkinkan penyebabkan sinyal WiFi lemah di beberapa area. Yang pertama ada letak akses point atau AP.
terlalu jauh dari area tertentu. Yang kedua, adanya hambatan fisik seperti dinding, beton, atau logam yang menghalangi sinyal. Yang ketiga, tidak adanya repeater atau access point tambahan di ujung gedung. Yang keempat, penggunaan perangkat access point dengan daya pancar rendah. Dan yang terakhir, gangguan dari perangkat lain atau jaringan tetangga. Terus selanjutnya, mengapa kami sudah terputus ketika banyak berkumpul secara bersamaan. Yang pertama, setiap AP access point memiliki data jumlah perangkat yang dapat dilayani secara efisien ketika melebihi kapasitas atau Menjadi paket loss atau bahkan disconnection. Ketika ada bandwidth di bagian pengguna. Semakin banyak pengguna, semakin kecil alokasi bandwidth tiap perangkat. Access point mungkin tidak mendukung teknologi seperti UFO atau tidak mendukung data yang lebar. Terakhir itu menunjukkan pentingnya memperhatikan spesifikasi access point dan manajemen trafik. Yang ketiga, berdasarkan pengetahuan Anda tentang frekuensi dan gelombang radio. Untuk penjelasannya itu perangkat elektronik seperti microwave, monitor CRT, dan perangkat Bluetooth dapat mengganggu sinyal Wi-Fi terutama pada frekuensi 2.4 GHz. Interferensi juga bisa datang dari jaringan Wi-Fi tetangga yang memakai kanal yang sama. Untuk solusinya sendiri, pindah ke frekuensi GHz jika memungkinkan. Menggunakan perpindahan kanal untuk menghindari kanal yang padat. Yang terakhir itu memisahkan posisi access point dari perangkat elektronik yang memancarkan sinyal. Untuk soal nomor 4, berikan untuk yang keempat itu ada soal berikan 3 rekomendasi teknis untuk meningkatkan kualitas jaringan internet di sekolah tersebut, yaitu dengan memasang access point tambahan di area yang sinyalnya lemah, menggunakan access point dual band yang mendukung banyak koneksi. Yang terakhir itu melakukan survei lokasi dengan software, misalnya NetSpot, EKHAU, untuk optimasi posisi access point dan kanal. Yang kelima, itu ada soal jika sekolah memiliki anggaran terbatas, solusi prioritas apa yang sebaiknya dilakukan terlebih dahulu. Itu penjelasannya itu memprioritaskan pemasangan akses point tambahan atau pembinaan posisi AP ke area strategis yang mencakup lebih banyak ruang kelas. Ini lebih hemat biayanya dibanding mengganti semua perangkat dan memberikan dampak langsung terhadap cakupan sinyal. Kami kembalikan ke Pak Yudha. Baik, putaran nomor 2. Di sini kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 sudah menjelaskan simple, lumayan simple dan jelas. Bisa saya beri nilai A untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 sebenarnya sudah bagus, cuma tadi karena presentasinya mungkin sedikit kurang, mungkin saya beri amin. Baik, teman-teman telah menyelesaikan penugasan lembar kerja, di mana teman-teman ini telah memahami konsep dasar dari jaringan kabel, kemudian teman-teman telah mengidentifikasi kelebihan dan juga kekurangan teknologi jaringan kabel yang terdapat pada studi kasus yang diberikan, dan juga menganalisis permasalahan umum dalam implementasi jaringan kabel. Oke, saya rasa untuk pembelajaran hari ini cukup. Oke, mungkin waktu sudah menunjukkan mau sore, jadi sebaiknya
kita akhiri saja untuk pembelajaran pada siang hari ini. Maka kita akan tutup dengan doa. Mungkin saya pimpin doa. Baik, mari kita berdoa menurut dan agama kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran yang didapat oleh teman-teman tadi bisa bermanfaat untuk kedepannya. Doa dimulai. Makasih Pak. Baik, sekian dulu ya. Saya tinggal terlebih dahulu. Terima kasih Pak.